Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semester 3 Ekonomi Syariah Stadion Temanggung. Kali ini akan saya mulai kuliah pertama dengan memberikan pendahuluan tentang sejarah pemikiran ekonomi syariah. Sebelum kita mulai, mari kita niatkan apa yang kita pelajari ini sebagai ibadah, agar apapun itu bertujuan untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai, perlu saya informasikan sistem dari perkuliahan kita itu hampir sama dengan kemarin waktu matematika 2, memakai dua instrumen besar yaitu dengan menggunakan YouTube dan juga menggunakan Dropbox ya. Dropbox itu nanti fungsinya untuk saya share referensi-referensi dan juga nanti kalau diperlukan untuk pengumpulan tugas yang penting. Tapi secara garis besar, agar nanti Anda juga mudah, tidak harus selalu masuk ke Dropbox. Itu untuk yang harian, absensi, tugas-tugas harian yang mudah, itu nanti cukup dibuat atau dikumpulkan melalui WA group saja. Jadi saya minta tolong kepada ketua kelas nanti dibuat grup tersendiri, grup untuk mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi syariah. Kita mulai dari definisinya. Definisi sejarah. Jadi sejarah itu kalau dari bahasa Arab syajaratun, pohon ya. Jadi secara bahasa Indonesia history, di mana history itu sebetulnya dia berasal dari bahasa Yunani historia, yang berarti ilmu. Kalau secara istilah, history adalah masa lampau umat manusia. Secara umum definisi ini mirip dengan tarikh ya di dalam bahasa Arab, yang menunjukkan berakhirnya suatu peristiwa di masa yang lampau. Tapi sebetulnya kalau kita berbicara sejarah itu tidak selalu tentang masa lampau, karena sejarah itu akan selalu terkait. Artinya yang terjadi di masa lampau itu mempengaruhi sekali yang terjadi di masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Ya. Jadi ini nanti kaitannya sama ini, syajaratun. Jadi sejarah itu paling enak dipahami itu kalau dari sini adalah dengan memaknai akar makna dari pohon. Pohon itu ada akarnya, ada batangnya, ada buahnya. Jadi ya mengakar terhadap sesuatu yang terjadi di masa lampau yang bermula dari benih, lalu sampai ke masa yang akan datang yang memunculkan buah. Lalu kalau kita berbicara mengenai peran dan fungsinya, yang pertama adalah pada dasarnya sebagai pembelajaran. Makanya kita tahu ya di Al-Quran itu ayat-ayat yang berbicara mengenai sejarah itu sangat banyak sekali. Bahkan mayoritas ayat berbicara sejarah. Kalau kita berbicara kenapa kok seperti itu, salah satu hikmahnya ya, kalau tujuan aslinya wallahu a'lam, tapi kalau kita berbicara mengenai hikmah mengapa Al-Quran kok banyak sekali berbicara tentang kisah sejarah zaman dulu, nabi-nabi terdahulu, orang-orang terdahulu. Al-Quran ingin memberikan pembelajaran tanpa harus menggurui. Kita tahu kalau kita ingin memberikan pembelajaran kepada orang lain, tapi tidak ingin menggurui, lebih baik dikasih cerita. Makanya mungkin bagi Anda yang mungkin pernah sering ngajar anak kecil, atau adiknya, atau siapapun, itu kalau misalnya kok sulit untuk diberikan nasihat dengan bahasa yang langsung, berilah pembelajaran dengan memberikan cerita, itu lebih mengena ya. Lalu selanjutnya sebagai evaluasi kesalahan yang pernah dilakukan. Pembelajaran itu tentu saja di dalamnya ada evaluasi. Kalau dulu seperti itu baik, kenapa nggak dilanjutkan? Kalau dulu seperti itu buruk dan akibatnya seperti itu, mengapa kita sekarang masih melakukan? Kan harus dihindari dan seterusnya. Itu namanya evaluasi. Sebagai evaluasi hal-hal baik yang harus dijaga sebagai alat kekaturankan. Nah ini saya kira yang cukup penting juga. Sejarah itu adalah untuk katurangan. Apa itu katurangan? Katurangan adalah pengenalan diri sendiri. Dengan mengetahui sejarah, kita mengetahui siapa diri kita. Dengan mengetahui siapa diri kita, kita tahu apa yang harus dilakukan. Contoh paling mudah, pengenalan diri kita, saya misalnya.
Saya adalah orang Jawa. Orang Jawa itu dari sejarahnya dia adalah orang yang mempunyai budaya pitutur, budaya yang selalu mengandalkan pitutur nasihat dari mulut ke mulut. Artinya budayanya bukan budaya tulisan tapi budaya pitutur atau budaya oral, ya, perbincangan langsung. Artinya setelah tahu seperti itu, kita juga harus tahu, oh berarti saya harus menjadi orang yang memang benar-benar mampu untuk berbicara di depan umum, misalnya seperti itu. Karena itulah budaya orang Jawa, karena itulah tipikal orang Jawa. Jadi Katuranggan itu sangat berfungsi untuk tahu saya harus bagaimana di masa yang akan datang. Karena mengenali diri sendiri itu bermakna juga mampu untuk menganalisa apa yang harus saya lakukan. Karena banyak orang yang kebingungan, saya itu masa depannya bagaimana, saya itu harus bagaimana, dan seterusnya. Boleh jadi hal itu terjadi karena dia tidak mengenali dirinya sendiri. Makanya penting untuk melakukan Katuranggan, pengenalan diri sendiri dari sejarah-sejarah masa lampau yang pernah ada. Sekarang kalau kita berbicara ya sejarah ekonomi syariah, sejarah pemikiran ekonomi, kita tahu ya ekonomi itu dari ekos dan nomos. Saya kira ini oikos berarti rumah, nomos berarti aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia di dalam rumah tangga, baik setingkat rumah tangga rakyat maupun di dalam negara. Jadi itu tentang ekonomi. Saya kira ini Anda sudah lebih paham. Lalu tentang ekonomi Islam, jadi ekonomi syariah ya, itu bagaimana? Apa yang pengen dikuak di dalam ekonomi syariah, sejarahnya bagaimana? Jadi kalau ekonomi Islam itu sebagai suatu ilmu yang akan mempelajari perilaku manusia di dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan, tetapi di dalam kerangka syariah. Jadi nanti kita fokusnya lebih menciut ya, sejarah yang akan dibahas itu bukan hanya sejarah tentang manusia, tapi lebih ciut, lebih sempit. Yang dibahas adalah tentang sejarah pemikiran orang-orang terdahulu tentang ekonomi, di mana orang-orang ini memiliki orientasi untuk memasukkan ekonomi di dalam kerangka aturan-aturan syariat Islam gitu. Makanya nanti lebih menggerucut kepada pemikiran orang-orang yang memang biasa dianut oleh pakar-pakar ekonomi syariah. Kalau prinsipnya jelas ada prinsip tauhid vertikal, ada prinsip keadilan, hukum, kebajikan, horizontal, kemanusiaan, kehendak bebas, tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini adalah prinsip yang dipakai untuk membedakan antara ekonomi biasa dengan ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Karena tanpa adanya tauhid, kalau yang ini ke bawah itu saya kira di dalam ekonomi biasa pun sebetulnya ada, liberal maupun sosialis, kapitalis maupun sosialis. Tapi kalau ekonomi syariah, salah satu yang paling penting karena ada konsep tauhid, melibatkan kehadiran Tuhan di sana. Kalau dasar hukumnya tentu saja ada dasar hukum yang bersifat nas, Al-Quran hadis, dan bersifat ijtihad, ijma' dan qiyas. Karena ijma' dan qiyas ini kaitannya juga dengan pemikiran nanti. Jadi pemikiran di dalam ekonomi syariah itu tidak akan terlepas dari orang-orang yang memang memberikan sumbangsih di dalam pemikirannya. Baik mulai dari zaman era Rasulullah, sahabat, khulafaur rasyidin, lalu sampai ke tabi'in, dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang memiliki sumbangsih besar di dalam pemikiran ekonomi syariah. Lalu pemikiran ekonomi Islam itu bagaimana? Ya, nah ini saya kira sudah masuk ke pertamanya. Jadi untuk pertemuan pertama ini ya, saya hanya akan membahas pendahuluannya dan tentu saja saya nanti menugaskan. Yang pertama adalah nanti Anda coba diskusikan ini. Anda boleh pada intinya dua soal ini ya. Dua soal ini ini karena ini ya, atau gini aja, untuk tugasnya nanti berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan ini, tetapi nanti
Atau saya rubah dulu aja biar lebih enak. Jadi nggak perlu diskusi ya, karena nggak mungkin diskusi kuliah daring. Nah, gini aja ya keterangannya. Jawab pertanyaan tersebut di atas dengan ini saya berikan pilihannya. Yang pertama, Anda boleh membuat jawaban tertulis dengan MS Word. Nah, ini yang kedua, bagi yang mungkin merasa direpotkan karena harus buka laptop, harus ngetik dan seterusnya, silakan buat saja voice note. Voice note yang menjawab dua kerangka besar ini. Yang pertama saya jelaskan dulu soalnya, bagaimana ekonomi Islam, ya ekonomi syariah, itu menawarkan gagasan baru bagi ilmu ekonomi konvensional. Kita tahu di dalam ilmu ekonomi konvensional ada teori tentang hutang, teori tentang jual beli investasi, teori asuransi, teori tentang tentang gadai, tentang pinjam meminjam dan seterusnya. Pokoknya semua yang kaitannya dengan ilmu ekonomi. Dan kita harus akui ekonomi Islam, tokoh-tokoh Islam dengan pemikiran-pemikirannya itu memberikan sumbangsih. Baik itu merubah, menambah, mengganti, mensubstitusi, atau bahkan melarang. Gitu ya. Coba Anda jelaskan bagaimana proses itu terjadi. Dan agar lebih mudah di dalam menjelaskan, berikan contohnya. Misalnya Anda menggali prinsipnya Sayyidina Umar misalnya. Pernah ada sebuah sejarah Sayyidina Umar itu melakukan hal ini di dalam sebuah transaksi utang piutang. Itu memberikan sebuah konsep baru di dalam konsep ekonomi. Atau misalnya Sayyidina Umar itu pernah melarang transaksi ini, sehingga di dalam ekonomi konvensional yang dibolehkan transaksi di dalam ekonomi syariah, hal itu tidak diperbolehkan berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar, misalnya seperti itu. Jadi Anda memberikan contoh kasuistik lalu jelaskan. Siapapun boleh, Rasulullah pun boleh, Khulafaur Rasyidin boleh, Ibnu Khaldun boleh, atau mungkin Imam Ghazali juga boleh, Imam Syafi'i boleh, terserah siapapun itu tokoh-tokoh yang memberikan sumbangsih di dalam pemikiran sesuai dengan pengetahuan Anda. Jawabannya boleh dibuat di dalam MS Word. Kalau mungkin Anda merasa tidak cakap untuk memberikan penjelasan secara oral, secara suara, tapi bagi Anda yang males untuk mengetik dan seterusnya, silahkan Anda pakai voice note. Ini milih aja, mau A atau B, silahkan. Nanti setelah jadi, kirimkan via WA group yang tadi sudah dibuat. Silakan ketua kelas membuat WA group untuk mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah. Saya berikan tambahan, di dalam perkuliahan ini, di Dropbox untuk kelas Anda sudah saya masukkan Dropbox baru, folder baru yang berisi ini, bisa dicek di sana. Folder baru di kelas Anda yaitu folder sejarah ya. Silakan Anda buka. Nah, di situ ada 2 buah buku. Jadi buku yang ini ada 2 buku yang akan kita pakai selama perkuliahan. Jadi ada 2 buah buku. Nah, buku itu silakan bisa Anda jadikan referensi untuk menjawab pertanyaan ini. Bagi mungkin yang merasa saya nggak tahu jawabannya ini, saya harus nyari referensi di mana. Nah, Anda bisa pakai buku-buku ini sebagai pembelajaran. Dan buku ini akan selalu kita pakai di dalam perkuliahan. Jadi buku yang pertama ini adalah buku yang akan kita pakai sebelum UTS ya. Ini yang sebelum UTS. Lalu buku yang atas ini buku yang kedua yang akan digunakan setelah UTS. Atau sebelum UAS, itu kita pakai buku yang kedua ini. Karena ini sudah membahas mengenai pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun, lalu pemikirannya Imam Syafi'i, mengenai uang, mengenai pasar, dan lain sebagainya. Sesuai dengan RPS-nya. RPS-nya juga Anda bisa membaca sendiri, ada di sini. Ya.
silahkan Anda pelajari. Tapi seperti yang saya bilang tadi, di dalam perkuliahan online itu berbeda dengan perkuliahan offline, maka mungkin dari apa yang saya terangkan di sini, yang saya jabarkan di RPS itu akan berbeda dengan perkuliahan yang akan kita lakukan, karena memang sangat berbeda caranya, terutama metodenya. Nggak mungkin ada ceramah, nggak mungkin ada presentasi, terlalu ribet pakai Zoom dan lain sebagainya, nanti kasihan kuota Anda. Pada intinya silahkan jawab pertanyaan ini. Anda bisa langsung menjawab tanpa referensi pun boleh, kalau Anda mungkin sudah merasa tahu, merasa sudah pernah dengar dan lain sebagainya. Tapi bagi yang mungkin kekurangan referensi, silahkan Anda buka-buka buku yang ada di Dropbox tadi untuk menjawab 2 pertanyaan ini. Sebetulnya ini 1 pertanyaan sih, ini kan hanya sambungannya. Intinya Anda menjelaskan sumbangsih pemikiran tokoh Islam boleh. Ini pokoknya seorang tokoh atau sumbangsih pemikiran Islam di dalam ekonomi konvensional, dan berikan contohnya, ya tentu saja berikan contoh kasuistiknya. Kasus apa yang diberikan pengembangan itu? Apakah mungkin pengembangannya dalam bentuk mengurangi, melarang, menambah, modifikasi? Silakan Anda terangkan. Pilih metodenya, mau pakai MS Word atau pakai voice note. Saya kira itu untuk perkuliahan pertama. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.